Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1 mengenai strategi dalam penemuan obat baru itu apa saja. Jadi yang pertama yaitu menggunakan suatu sistem di mana sistem ini dapat mengenali interaksi protein ligan atau biasa disebut molecular docking. Jadi molecular docking ini digunakan dalam rancangan obat yang modern biasanya. Molecular docking ini dapat membantu memahami interaksi obat dengan reseptor. Reseptor di sini sebagai sisi aktif dari kerja obat yang berperan terhadap efek farmakologi. Nah, untuk molecular docking ini biasanya menggunakan teknik komputasi yang sangat canggih yang dapat mendukung dan membantu desain senyawa untuk mendapatkan inhibitor yang lebih ampuh melalui mekanisme obat reseptornya. Contoh dari penemuan molecular docking untuk obat baru ini misalnya ada namanya MVD atau molecular virtual docking. Di sini diteliti menggunakan piperlongum sebagai antiinflamasi. Nah, MVD ini merupakan program yang terintegrasi untuk memprediksi interaksi pengikatan antara ligan tadi dengan reseptor protein ya. Nah, MVD ini dapat menangani aspek proses docking dari preparasi molekul guna penentuan sisi aktif pengikatan yang potensial dari protein targetnya, serta bahkan bisa memprediksi model pengikatan dari ligannya. Nah, molekul ligan ini berikatan dengan reseptor, lalu menghambat fungsi dari reseptor. Nah, sehingga ligan tersebut bertindak sebagai obat. Nah, situs algoritma MVD ini biasanya memanfaatkan ada rongga-rongga. Rongga tersebut deteksi tempat ikatan protein yang berpotensi untuk sisi aktifnya untuk berikatan dengan obat yang mana. Nah, rongganya ini yang biasanya dijadikan algoritma. Metode kedua yaitu AI atau Artificial Intelligence. Jadi semacam kecerdasan buatan di mana kita dapat memasukkan data-data yang kita masukkan sehingga data yang terkumpul tadi dapat meringkas sistem ini dapat meringkas skenario pengembangan obat baru. Contohnya telah terbukti ya, ada penggunaan metode AI ini dalam penemuan obat pada senyawa timbal baru untuk mengobati penyakit paru obstruktif kronik oleh Exscientia. Jadi bekerja sama juga dengan GlaxoSmithKline atau GSK. Jadi penelitian AI ini dalam menemukan dan memvalidasi targetnya dimulai dengan cara mengidentifikasikan protein target efektif yang menyebabkan penyakit. Kemudian AI ini dapat memindai banyak literatur medis yang bahkan atribut kimia dan kumpulan data genetik untuk membantu mengidentifikasikan si target biologis obat baru ini. Nah, yang itu selain AI atau ada juga machine learning atau ML, di mana mesin ini dibuat gimana kita memilih target molekuler yang paling potensial dengan mendeteksi dari teknologi machine learning, memang menggunakan mesin teknologi komputer. Lalu target yang sudah dipilih ini akan dilanjutkan ke eksperimen lebih lanjut. Nah, machine learning ini biasanya digunakan secara rutin untuk membedakan antar senyawa seperti obat dan juga non-obat. Banyak menggunakan machine learning sekarang ini untuk penemuan obat baru, misalnya metode super vector machine sebagai contohnya yang saya temukan. Nah, untuk algoritma ML ini atau machine learning biasanya digunakan untuk menentukan berbagai kelas fitur dari target protein reseptor untuk mengkategorikannya menjadi subtipe yang berbeda. Untuk informasi dari subtipe tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasikan senyawa timbal mana yang sesuai. Nah, kemudian sebagian besar metode machine learning ini dapat mengekstrak informasi dari aktivitas biologis yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.